Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Sebelum Bu Guru menyampaikan pelajaran hari ini, yaitu pelajaran fikih, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mata pelajaran kali ini, yaitu pelajaran fikih, Bu Guru akan menjelaskan tentang materi sholat idain. Pada sholat idain di sini, kompetensi dasar yang akan Bu Guru sampaikan adalah memahami ketentuan sholat id, mempraktekkan tata cara sholat idain. Dan tujuan pembelajarannya di sini adalah agar siswa dapat menjalankan ketentuan sholat idain dan siswa dapat mempraktekkan sholat idain dengan benar. Di sini bahwa agama Islam atau dalam agama sholat idain ini adalah yang dimaksud adalah sholat 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Selanjutnya, apa itu penjelasan atau pengertian dari masing-masing kedua sholat idain tadi? Pengertian sholat idain di sini adalah sholat sunnah yang dikerjakan umat Islam pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat ini juga terdiri dari 2 rakaat. Dan pengertian daripada sholat idain di sini adalah berasal dari kata idain yang artinya 2 hari raya. Sholat idain dilakukan pada hari raya Idul Fitri, yaitu bertepatnya pada tanggal 1 Syawal. Kalau sholat hari raya Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Untuk selanjutnya masuk pada pelaksanaan sholat atau waktu. Waktu pelaksanaan sholat id. Pelaksanaan sholat Idul Fitri itu dilaksanakan pada pagi hari, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Kira-kira matahari udah setelah umat muslim menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sedangkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha itu sendiri pada pagi hari, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, kira-kira matahari sepenggalah. Yang selanjutnya yaitu tentang hukum sholat idain itu sendiri. Dijelaskan dalam materi hari ini adalah hukum sholat idain, baik sholat Idul Fitri atau Idul Adha, adalah sunnah muakkad. Apa itu maksudnya sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, baik bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, besar, kecil, atau muda. Itulah hukum sholat idain. Selain hukum sholat idain, di sini juga dijelaskan tentang sunnah-sunnah dalam sholat Idul Fitri. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sunnah-sunnah dalam sholat Idul Fitri yaitu antara lain mandi dan berwudu. Itu sudah jelas ya, karena mau melaksanakan sholat itu semuanya harus bersih. Yang selanjutnya yaitu memakai pakaian terbaik, makan sebelum sholat, membaca takbir, berjalan kaki menuju tempat sholat, memakai jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang, memakai wangi-wangian, mendengarkan khutbah Idul Fitri. Itulah rangkaian sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan di saat kita mau melaksanakan sholat idain atau yang saat ini adalah sholat Idul Fitri. Yang selanjutnya sunnah-sunnah dalam sholat Idul Adha. Tidak berbeda
tidak jauh berbeda dengan sunnah-sunnah dalam sholat Idul Fitri. Dalam sunnah-sunnah sholat Idul Adha ini juga mandi dan berwudu, memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, tidak makan. Kalau tadi pada sunnah sholat Idul Fitri sebelumnya makan, tapi kalau di sini adalah belum berangkat makan. Mendengarkan khutbah Idul Adha, berjalan kaki menuju tempat sholat, melewati jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang, dan mengumandangkan takbir sejak tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Itulah diantara sunnah-sunnah dalam sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Terus bagaimana cara atau bagaimana membaca atau bacaan niat sholat Idul Fitri? Niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini mustaqbil qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Itu adalah niat sholat Idul Fitri, bacaan niat sholat Idul Fitri. Yang selanjutnya adalah niat bacaan sholat Idul Adha, tinggal diganti li Idul Adha. Kalau Idul Fitri li Idul Fitri. Niat sholat Idul Adha yaitu usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang selanjutnya adalah waktu pelaksanaan sholat Idain. Waktu pelaksanaan sholat Idain, kalau sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal di pagi hari sekitar matahari terbit hingga tergelincirnya matahari. Di sini juga ada beberapa pendapat para ulama, yaitu dari ulama Syafi'i menyepakati bahwa pelaksanaan waktu sholat Id itu ketika matahari tergelincir sekitar dimulai pada jam 6.30 sampai jam 11.30. Itu pendapat ulama Syafi'i. Yang selanjutnya adalah untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Adha itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Dilaksanakan pada pagi hari, tepatnya sejak matahari terbit hingga tergelincirnya matahari, atau sebelum waktu zuhur, dimulai dari jam 6.30 sampai jam 11.30. Terus bagaimana dengan tata cara? Tata cara melaksanakan sholat Id. Di sini dijelaskan ada tata cara sholat Id. Tata caranya yaitu sholat Id terdiri dari 2 rakaat. Dan sholat Id sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Niat sholat Id awali takbiratul ihram, dilanjutkan doa iftitah, dan pada rakaat pertama sesudahnya takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah tadi, dilanjutkan dengan surat yang disukai atau yang hafal. Yang lebih utama di sini adalah surat Al-Qaf atau surat Al-A'la. Pada rakaat kedua yaitu membaca takbir 5 kali, dan setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Kemudian membaca Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surat yang kita sukai juga. Yang lebih utama adalah surat Al-Khosyiyah. Di sini pada rakaat kedua tadi adalah takbir 5 kali, disunahkan membaca tasbih. Seperti apa bunyinya? Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah bacaan tasbih pada saat takbir pada sholat Id. Dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud 2 kali. Yang terakhir adalah tahiyat akhir dan salam.
tata cara. Untuk selanjutnya adalah sejarah atau asal-usul Idul Fitri. Di sini sedikit Bu Guru jelaskan tentang sejarah dan asal-usul Idul Fitri. Idul Fitri pertama kali disyariatkan pada tahun 2 Hijriah bersamaan dengan diwajibkannya puasa bulan Ramadan, yaitu diterangkan juga atau dijelaskan juga dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Itulah sekilas tentang sejarah asal-usul Idul Fitri. Selain ada sejarah, di sini juga dijelaskan atau diterangkan pada materi fikih kelas 4, yaitu ada amalan-amalan Idul Fitri. Kira-kira amalan apa saja? Di sini dijelaskan ada amalan wajib dan ada amalan sunnah. Amalan wajib yang seperti apa? Amalan wajib seperti kalau dalam amalan Idul Fitri, yaitu yang wajib adalah kewajiban harus mengeluarkan oleh setiap muslim yang mampu, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Itu amalan wajib pada amalan Idul Fitri. Yang amalan sunnah yang seperti apa? Amalan sunnahnya yaitu adalah sholat ini lakukan pada pagi hari pada tanggal 1 Syawal. Itu sangat dianjurkan. Maka alangkah lebih baiknya kita mengerjakan atau melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat pada tanggal 1 Syawal itu. Selain amalan pada hari raya Idul Fitri, ada juga amalan pada hari raya Idul Adha. Tadi sebelum ke amalan hari raya Idul Adha, gue akan menjelaskan amalan di hari raya Idul Fitri. Apa saja kira-kira amalannya? Yaitu memperbanyak bacaan takbir, tasbih, dan tahmid, baik itu di rumah, di masjid, di musola, atau malam hari, ataupun di mana saja. Selain memperbanyak bacaan takbir, di sini juga yang jelas zakat fitrah. Zakat fitrah ini dibagikan kepada fakir miskin secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya atau melalui amil. Ada juga harus memperbanyak sedekah dan amal soleh. Dilanjutkan bersilaturahmi, saling mengunjungi kepada famili, kepada sanak saudara. Yang terakhir adalah memperbanyak sedekah. Itulah amalan-amalan pada hari raya Idul Fitri. Selain amalan di Idul Fitri, ada juga amalan-amalan pada hari raya Idul Adha. Kira-kira apakah sama atau hampir samakah amalan di hari raya Idul Fitri dengan hari Idul Adha? Ada sedikit perbedaan. Di sini amalan di Idul Adha adalah hampir sama, mengumandangkan takbir, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Terus amalan yang beda di amalan hari Idul Fitri, yaitu kalau di Idul Adha ada puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Terus melaksanakan kurban bagi yang mampu, menyaksikan prosesi pemotongan hewan kurban, dan membagikan daging hewan kurban kepada fakir miskin. Itulah amalan-amalan di hari raya Idul Adha. Pada Lebaran atau pada acara hari raya Idul Adha, di sini juga ada kemeriahan seperti dapat kita jadikan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan
memperbanyak amal kebaikan dan juga mendapatkan keberkahan karena menjadi momen penuh kebahagiaan dan kebersamaan, dengan contoh membagi hewan kurban, sholat id bersama, memotong kambing kurban yang untuk dibagikan kepada fakir miskin. Itulah kemeriahan pada saat Idul Adha. Ada juga kemeriahan di saat Idul Fitri, tidak beda jauh dengan kemeriahan pada saat Idul Adha. Kemeriahan pada saat Idul Fitri ini menjadikan sebagai momen penuh kebahagiaan dan keharmonisan juga, terutama berkumpulnya sanak famili, keluarga handai tolan, berkumpul menikmati makanan ketupat di hari Lebaran, dan yang terpenting adalah sholat id bersama. Setelah itu juga dilanjutkan ada pembagian THR buat sanak saudara yang terutama kurang mampu. Dilanjutkan makan bersama. Itulah kemeriahan yang bisa kita nikmati dengan penuh kebahagiaan dan kebersamaan beserta keluarga dan sanak saudara. Pada akhir materi ini bisa disimpulkan atau bisa diambil hikmahnya dengan adanya perayaan atau sholat iden, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, yaitu dapat saling membantu dan mendapatkan keberkahan dan kedermawaan. Dengan bertindak tanduk kecil kita dapat memberikan keberkahan kepada orang lain dan menciptakan lingkungan yang penuh keberkahan dengan berbagi rezeki. Ada yang berupa uang, ada yang berupa harta benda yang lainnya seperti zakat, dan seperti juga pada saat Idul Adha yaitu pembagian daging kurban. Itulah kesimpulan atau hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya momen atau adanya sholat iden ini. Sholat iden itu berarti kita bisa mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, kebersamaan bersama keluarga khususnya dan pada masyarakat umumnya. Kiranya materi kali ini cukup sampai di sini yang bisa Pupur sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.